wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahim ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wastur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna an-syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran innal muna baligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi
إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Syarah Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita mengkaji asma Allah yang kelima, yaitu As-Salam, yang maha memberi keselamatan. Orang yang berusaha atau orang yang berulang-ulang menyebut asma Allah, ya salam, ya salam, maka Allah akan memberi pada orang itu, memberi hatinya bebas atau terhindar dari kebencian, hati yang ada rasa kebencian, hati yang iri hati, hati yang penuh kebohongan, dan hati yang niat buruk. Dan anggota badannya tidak tercemari dosa dan perbuatan yang haram. Serta sifat-sifatnya tidak dipengaruhi oleh keburukan. Dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera. Lalu ada lagi di mana ya? Di sini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berulang-ulang mengucapkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina bi rahmatika darus salam wa hayyina rabbana bisalam, ya, wa adkhilnal jannata bi rahmatika darus salam. Ini jadi kita mengkaji asma Allah As-Salam, kita punya satu keyakinan bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Kenapa? Karena di dunia ini penuh dengan sesuatu yang menakutkan. Takut sakit, takut kecelakaan, takut kebakaran, takut kebanjiran,
takut kena tsunami, semua takut-takut itu ada pada diri kita. Takut rumah tangganya hancur, takut jabatannya diambil orang misalkan, ya. Banyak ketakutan. Nah, itu hati kita akan menjadi tentram karena kita punya keyakinan bahwa Allah yang maha menyelamatkan. Sehingga kita mau tidak mau untuk menenteramkan hati kita karena keyakinan kita bahwa Allah adalah sumber keselamatan, maka harus kita berulang-ulang mengucapkan ya salam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Allah adalah yang maha menyelamatkan, wa minkas salam, dan dari Allah lah keselamatan itu. Oleh leluhur kita paling tidak kita 5 kali Pak Haji Udawi. Habis sholat mesti ada ajaran itu. Kalau yang begitu assalamualaikum pergi ya tidak berdoa itu. Tapi bagi kita yang biasa mengikuti wirid dan imam, itu pasti itu dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada, boleh kita memang harus takut adanya kebakaran, takut adanya kebanjiran, takut adanya penyakit dan sebagainya. Tapi ada satu ketakutan yang paling besar, yaitu takut siksa api neraka. Ini. Karena apa? Karena siksa api neraka itu kekal. Sehingga kita berulang-ulang kali juga diajarkan oleh leluhur kita. Waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Waqina adzabannar, pasti ketika kita setiap minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sebenarnya ini sudah cukup, tapi lebih mantap lagi waqina adzabannar. Kenapa? Rabbana atina fid dunya hasanah ini adalah bukan berarti kita harus kaya, kita harus sehat. Fid dunya hasanah itu adalah kita punya ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Terutama ilmu yang menuntun kita ke surga. Ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya haji, ilmunya zakat. Ini adalah ilmu-ilmu yang akan membawa kita itu ke surga. Ilmu tidak cukup hanya sekedar ilmu, tapi harus diamalkan ya Pak Bambang ya. Ilmu tidak cukup, kitabnya sak lemari. Kalau bicara enak, tapi tidak diamalkan, tidak ada artinya. Seperti pohonnya besar, daunnya banyak, tapi tidak ada buahnya. Buat apa Pak Bambang? Ada pohon mangga besar, tiap pagi kita harus nyapu, tapi tidak pernah berbuah. Marah enggak Pak Bambang? Akhirnya dipotong, dibakar. Nah, begitu juga orang yang kitabnya satu lemari, kalau bicara menyenangkan tapi tidak pernah diamalkan, Allah akan marah ini. Dan Allah paling marah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Lebih marah daripada orang bodoh yang tidak beramal. Orang bodoh tidak beramal kan karena tidak tahu. Tapi kalau orang berilmu tidak beramal, sudah tahu tidak mengamalkan. Lalu yang kedua, wafil akhirati hasanah, ini berarti urut setelah di dunia ini kita mengamalkan ilmu, berilmu dan mengamalkan ilmu, secara otomatis wafil akhirati hasanah dimasukkan pada kehidupan yang sejahtera abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kok kita harus, kalau sudah di surga kan otomatis Pak Narto ya, tidak di neraka.
Tapi doa itu kan ada tambahnya wakina ada benar. Ya ini kan orang masuk surga itu kan tidak langsung. Tidak semuanya orang itu masuk surga tanpa mampir di neraka. Surga tempatnya orang beriman. Lalu neraka tempatnya orang kafir. Kalau orang beriman pasti masuk surga. Orang yang tidak beriman kembalinya adalah ke neraka. Nah, yang bisa langsung masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak membawa dosa. Karena surga itu suci Pak Haji Narto ya. Jadi kalau kita mau ke surga kok belum suci hati kita, maka harus dibersihkan dulu. Nah, pembersihannya adalah mampir di neraka. Walaupun toh tidak lama. Kalau orang yang tidak beriman itu selamanya tidak mungkin akan masuk surga. Tapi bagi orang yang beriman, selama masih ada dalam hati kita itu iman, yakin bahwa Allah yang menciptakan alam ini pasti akan masuk surga walaupun toh harus dibersihkan dulu di neraka. Lalu buah apa yang akan kita peroleh ketika kita berulang-ulang mengucapkan ya salam oleh Imam Al-Ghazali ini? Hati kita itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang bersih. Bersih dari rasa dengki, bersih dari rasa iri, bersih dari rasa sombong. Akhlak-akhlak yang buruk itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Sehingga ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang ingin kebaikan, hati yang ingin orang lain itu memperoleh manfaat bagi diri kita, dan kita akan selalu mengajak orang lain untuk ke surga. Kita selalu ingin menyelamatkan orang lain itu dari siksa api neraka. Pertama adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Urut-urutannya seperti itu Pak Haji. Jadi diri kita selamatkan dulu, baru keluarga kita. Keluarga kita selamatkan dari siksa api neraka, baru lingkungan. Jadi maka dengan mengkaji Asmaul Husna yang diurai oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bersih hatinya, bersih dari iri hati, bersih dari rasa kesombongan, bersih dari rasa ingin menipu orang, dan keburukan-keburukan itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, kalau punya waktu, monggo kita bareng-bareng mendoakan istrinya Pak Haji Mahmudi, yaitu Ibu Hajah Zulaikha di Jalan Arya Mutika RT 1 nomor 9. Beliau adalah yang mewakafkan rumah Al-Hikmah Point. Jadi kemarin kita berencana ke sana, tapi beliau masih di rumah sakit, nggak bisa. Ini seperti kejadian Pak Abdul Rahim, Pak Kabul. Kita belum sempat sana, beliau sudah di pundut Gusti Allah. Monggo kita sareng-sareng ke sana, ke tempat
Bu Haji Zulaikha. Semoga beliau diterima amalnya, diampuni semua dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.